your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. A few moments later. Dalam setiap perjalanan proyek, baik itu pembuatan aplikasi, pembangunan fisik, maupun penyelenggaraan acara, kita tidak pernah berjalan di jalan yang mulus tanpa hambatan. Manajemen risiko bukanlah sekedar tahapan formal dalam perencanaan, melainkan fondasi penting yang membantu kita mengenali, menghadapi, dan mengatasi berbagai tantangan yang bisa muncul kapan saja. Nah, di sini saya, Destiny Utagalung dengan NPM 2302020002. Di sini saya akan menjelaskan apa saja risiko yang terjadi di manajemen proyek. Untuk kali itu, silakan menyaksikan. Gambar ini merupakan diagram identifikasi krisis risiko. Pada pagi hari di ruangan rapat tim manajemen proyek, dinding putih dipasangi dengan gambar teknis berukuran besar yang menampilkan peta lokasi proyek Pekanbaru Town Square dengan skala 1:1000. Gambar tersebut menggambarkan secara jelas batas tanah pembangunan seluas 2 hektar, jalur akses utama yang menghubungkan ke jalan raya kota, serta lokasi permukiman warga di sekitar yang berjarak kurang dari 500 meter. Di sebelah kanan peta, 4 blok besar dengan warna kodifikasi menarik perhatian semua anggota tim. Blok berwarna merah tua menampilkan ikon pekerja dengan peralatan keselamatan yang disertai simbol bahaya jatuh dari mesin berat, menandakan risiko kecelakaan kerja berat yang bisa menyebabkan korban jiwa. Blok berikutnya menunjukkan ilustrasi tumpukan baja struktural SNI 4941 banding 2016 dan semen tipe 1 SNI 15764 2014 dengan panah merah yang menunjuk ke bawah, mengingatkan akan potensi kekurangan bahan baku kritis akibat gangguan pasokan. Blok merah tua lainnya menampilkan kelompok orang dengan ikon bicara dan simbol polusi udara serta jalan terhalang, mencerminkan risiko protes masyarakat akibat kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan aksesibilitas. Blok oranye terakhir menunjukkan grafik garis naik tajam dengan simbol mata uang, memperingatkan akan kemungkinan kenaikan harga bahan lebih dari 40% yang bisa membuat anggaran 250 miliar meluber. Panah-panah dari kotak informasi sumber risiko, mulai dari vendor, pemerintah, hingga lingkungan sekitar, menghubungkan setiap faktor penyebab dengan blok risiko yang sesuai, membuat semua tim memahami dengan jelas setiap ancaman yang mungkin dihadapi. Nah, untuk diagram yang kedua itu diagram evaluasi keparahan risiko. Tim kemudian beralih ke gambar matriks risiko yang terpasang di sisi lain ruangan. Dengan judul yang mencolok di bagian atas, sumbu horizontal gambar menunjukkan skala probabilitas dari 1 hingga 5, diwakili oleh simbol lingkaran yang bertambah besar seiring dengan angka yang naik. Sedangkan sumbu vertikal menampilkan skala dampak dengan simbol lonceng yang semakin membesar. Grid matriks dibagi menjadi 3 zona dengan warna berbeda. Zona kritikal berwarna merah tua untuk skor 12, kurang lebih 12. Zona potensial krisis berwarna oranye untuk skor 8-11 dan zona risiko tinggi berwarna kuning pada titik untuk skor 5-7. Setiap risiko ditempatkan pada titik yang sesuai dengan perhitungan probabilitas dan dampak. Kecelakaan kerja berat berada di titik 3,5 dengan skor 15, jelas berada di zona kritikal. Kekurangan bahan baku berada di 2,5 dengan skor 10, masuk zona potensial krisis yang perlu diwaspadai. Protes masyarakat ditempatkan di 3,4 dengan skor 12, tepat berada di ambang zona kritikal, sementara kenaikan harga berada di 4,3 dengan skor 12 juga termasuk kategori kritikal. Legenda teknis di bawah
gambar menjelaskan setiap ikon dan angka dengan spesifikasi yang jelas, sehingga tim bisa dengan cepat memahami mana risiko yang perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan selanjutnya. Selanjutnya, untuk gambar diagram yang ketiga ini merupakan diagram mitigasi krisis. Di dinding tengah, sebuah diagram alir teknis dengan ilustrasi langkah-langkah mitigasi menjadi fokus perhatian. Gambar dimulai dengan logo proyek yang diikuti tulisan mulai pemantauan harian atau bulanan, kemudian bercabang ke 4 arah sesuai dengan risiko utama. Untuk risiko kecelakaan kerja berat, gambar menunjukkan ilustrasi buku pelatihan dengan sertifikat di sampingnya, menandakan rencana pelatihan keselamatan kerja sertifikasi K3 yang wajib diikuti semua pekerja. Di sebelahnya, gambar kamera CCTV dengan simbol checklist menunjukkan program inspeksi harian dan pemantauan 24 jam nonstop di area berbahaya. Ilustrasi rumah sakit dan ambulans di bagian akhir cabang tersebut menunjukkan kerjasama dengan rumah sakit rujukan terdekat dan asuransi karyawan yang komprehensif. Cabang untuk risiko kekurangan bahan baku menampilkan ilustrasi daftar 3 nama vendor dengan tanda kontrak yang menunjukkan persiapan vendor alternatif dengan harga tetap selama 1 tahun. Di sampingnya, gambar gudang dengan tumpukan bahan baku menunjukkan stok cadangan yang cukup untuk 2 bulan kerja, dan grafik pasar dengan panah menunjukkan rencana pemantauan mingguan serta alternatif bahan yang bisa digunakan jika diperlukan. Cabang untuk risiko protes masyarakat menampilkan ilustrasi kelompok orang yang sedang bertemu dengan anggota tim, menunjukkan program rapat 2 mingguan dengan masyarakat sekitar. Di sebelahnya, gambar alat ukur kualitas udara dan daftar laporan menunjukkan audit lingkungan yang akan dilakukan secara transparan dan hasilnya dipublikasikan di media lokal. Ilustrasi jalan baru yang menghubungkan pemukiman dengan kawasan lain serta taman kecil menunjukkan persiapan akses alternatif dan program kompensasi untuk warga sekitar. Semua cabang akhirnya bertemu di blok akhir dengan simbol checklist besar yang menjadi harapan semua tim bahwa proyek akan berjalan lancar atau setiap krisis bisa ditangani dengan baik. Yang terakhir adalah gambar jadwal teknis dan diagram komunikasi yang terletak di pojok kanan ruangan. Bagian atas gambar menampilkan tabel jadwal monitoring dengan kolom waktu dan aktivitas. Kolom harian menunjukkan ilustrasi seorang supervisor sedang memeriksa perlengkapan keselamatan di lokasi lapangan dengan catatan bahwa inspeksi dilakukan setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai. Kolom mingguan menampilkan gambar truk bahan baku yang sedang ditimbang dan grafik harga yang diperbarui, menandakan evaluasi pasokan dan harga bahan yang dilakukan setiap hari setiap akhir minggu. Kolom bulanan menunjukkan ilustrasi tim manajemen sedang berkumpul di sekitar meja rapat dengan tumpukan dokumen, menunjukkan review risiko dan penyesuaian rencana yang dilakukan setiap awal bulan. Bagian bawah gambar adalah diagram komunikasi berbentuk jaringan, dengan pusatnya adalah tim tanggap krisis yang terdiri dari anggota dengan label divisi operasional, hukum, dan komunikasi, diikuti catatan bahwa tim akan merespons setiap indikasi krisis dalam waktu 1 jam. Dari pusat tersebut, panah-panah menghubungkan ke berbagai saluran komunikasi. Ikon grup WhatsApp dan Telegram menunjukkan saluran untuk pembaruan cepat. Ikon aplikasi manajemen proyek menunjukkan platform untuk dokumentasi resmi. Dan ikon mikrofon dengan siaran pers menunjukkan saluran untuk komunikasi publik yang transparan. Panah tambahan juga menghubungkan tim dengan ikon otoritas terkait, rumah sakit, dan pemimpin masyarakat, yang menunjukkan bahwa koordinasi dengan pihak luar akan dilakukan secara segera jika ada masalah yang muncul. Dengan melihat seluruh gambar ini, tim merasa lebih siap menghadapi setiap tantangan dan mengambil keputusan yang tepat untuk keberhasilan proyek. Nah, setelah melihat semua gambar dan mendengarkan penjelasan, kepala proyek mengangkat tangan dan berkata, dengan perencanaan yang jelas seperti ini, kita tidak hanya mengidentifikasi risiko, kita juga siap menghadapinya.
Mari kita mulai melaksanakan setiap langkah dengan konsisten. Nah, sekian penjelasan saya tentang menghadapi krisis risiko dalam manajemen proyek, manajemen risiko proyek Pekanbaru Town Square.